Halo teman-teman semua, saya Fahmi Khairawan dari kelas 1 TIC dengan NIM 24553010663. Di sini saya akan menjelaskan dua buah kode program yang telah saya selesaikan untuk mata kuliah teori algoritma dan pemrograman. Di sini langsung saja kita bahas soal nomor satu. Di sini saya mendeklarasikan 8 variabel. Ada yang bertipe data integer, string, dan juga double. Lalu di sini saya meminta user untuk meminta inputan pilih. Jika user uh, menginputkan pilih yaitu satu, maka program akan berjalan ke bawah sampai bawah sini. Tetapi jika program bukan satu, maka di sini akan dicek apakah pilih itu tidak sama dengan dua. Jika bernilai true, maka dia akan meminta user untuk menginputkan pilih lagi. Tapi jika bernilai no, maka di sini akan menampilkan Anda keluar dari sistem, lalu program selesai. Di sini, jika user menginputkan satu, maka akan lanjut ke sini, yang dimana ini meminta inputan kepada user untuk menginputkan jumlah. Lalu di sini memberikan ini menginisialisasikan i dengan nilai 0. Lalu di sini kita akan melakukan perulangan. Jika i kecil dari jumlah yang kita inputkan tadi, maka di sini user diminta untuk menginputkan nama. Lalu di sini menginisialisasikan tahap dan J dengan nilai 0. Supaya apa? Supaya nantinya itu nilai rata-ratanya itu tidak akan lebih dari ya apa ya? Atau lebih tepatnya tahap ini kita inisialisasikan 0 agar nantinya nilai tahap ini itu tidak akan terus bertambah. Yang dimana nanti jika perulangan ini selesai dari 5, nanti kan kita akan print status lalu increment i, baru kita cek lagi di sini. Nah, di sini itu kita akan mereset dari nilai tahap yang sudah diinputkan tadi. Lalu di sini kita melakukan perulangan J, maka J kecil dari 5, jika ya kita meminta user untuk menginputkan tahap, lalu increment J. Jika J kecil dari 5, maka program akan berjalan seperti tadi, tapi jika no, di sini kita akan langsung mencari value rata dengan cara tahap dibagi 5. Di sini kita akan menampilkan nama dan juga nilai rata-ratanya. Kemudian di sini akan dicek apakah ratanya itu sama dengan 100. Jika 100, maka statusnya selesai. Tetapi jika ratanya besar sama dengan 50, statusnya itu dalam proses. Jika tidak, maka statusnya tertunda. Ini kita akan menampilkan status yang sesuai dengan nilai rata-rata yang sudah ditampilkan. Lalu di sini increment i, kita cek di sini apakah i masih kecil dari jumlah. Jika ya, maka program akan berjalan seperti tadi, tetapi jika tidak, program akan meminta user untuk menginputkan pilih lagi. Jika pilihnya satu, maka program akan berjalan dari bawah sampai atas sini. Tetapi jika program tidak sama dengan satu, di sini akan dicek apakah pilihnya itu tidak sama dengan 2. Jika dia bukan 2, maka program akan meminta user untuk menginputkan pilih lagi. Tapi jika no, di sini program akan menampilkan Anda keluar dari sistem dan program selesai. Lalu kita lanjut pada kode programnya. Di sini saya mengimport kelas G-option pada Java yang dimana nantinya itu kita gunakan untuk meminta inputan pada user. Lalu di sini saya mendeklarasikan 5 variabel dengan tipe data integer.
kemudian dua variabel string, tipe data string, dan satu variabel tipe data double. Di sini saya melakukan perulangan menggunakan dual. Kenapa menggunakan dual? Karena uh, di sini itu kondisinya itu jika user menginput tidak selama user tidak menginputkan pilihnya itu dua atau exit, maka program akan terus berjalan. Di sini user diminta untuk meminta inputan yang nomor satu yaitu untuk pemantauan atau dua exit untuk keluar. Jika satu, maka di sini user diminta untuk menginputkan jumlah proyek yang sedang kita kelola, yang sedang dikelola oleh user. Di sini kita melakukan perulangan dengan i sebanyak uh, i, melakukan perulangan dengan i kecil dari jumlah. Di sini user diminta untuk menginputkan nama, lalu kita inisialisasikan tahap sama dengan 0 agar nantinya nilai tahap itu tidak menumpuk terus-menerus. Jadi setelah perulangan siap dari sini, lalu kembali lagi pada perulangan i kecil dari jumlah, maka nilai tahap akan direset menjadi 0. Kemudian di sini ada user diminta untuk menginputkan tahap, nilai tahapnya. Lalu setelah itu di sini kita akan mencari nilai rata-rata dengan cara tahap dibagi 5. Kemudian di sini akan menampilkan nama dan juga rata-rata. Kemudian akan berlanjut untuk mengecek apakah rata sama dengan 100. Jika 100 itu selesai, tapi jika rata besar dari 50, maka dalam proses. Jika tidak, maka status tertunda. Di sini kita akan menampilkan status dan menampilkan hasil perhitungan. Lalu kembali akan mengecek lagi apakah pilih itu dua atau bukan. Jika dia tidak sama dengan 2, akan kembali lagi ke sini. Tetapi jika dia 2, maka keluar dari sistem. Di sini akan kita coba jalankan kodenya. Nah, di sini kita akan coba memilih 2. Apakah programnya masih akan berjalan atau tidak. Nah, di sini program akan langsung selesai jika kita menginputkan 2. Tapi jika kita menginputkan 1, nah di sini kita disuruh memasukkan jumlah proyek yang sedang kita kelola. Kita masukkan 2 saja. Ini kita disuruh memasukkan nama, lalu nilai perkembangan proyeknya. Karena dia besar sama dengan 50, maka statusnya dalam proses. Lalu untuk kita diminta masukkan nama proyek kedua. Nah, karena nilai rata-ratanya 100, maka status yang akan ditampilkan yaitu selesai. Di sini akan menampilkan hasil perhitungan dilihat pada terminal. Nah, di sini kita akan mengulang kembali lagi karena pilih yang kita inputkan tadi bukan 2. Maka programnya akan berjalan lagi ke atas ini. Untuk mengakhiri program, kita akan memilih 2, yaitu untuk exit keluar. Dan selesai. Di sini kita akan lanjut pada soal kedua. Di sini saya mendeklarasikan variabel array 2 dimensi dengan tipe data string dengan panjangnya itu 5. Kemudian ada integer dengan 4 variabel, yaitu ada jumlah, kategori, i, dan j. Di sini saya langsung mendeklarasikan i dan j-nya itu nilainya yaitu 0, lalu ada double. Di sini ada variabel diskon, total diskon, dan total harga. Yang di mana diskon dan total harga saya inisialisasikan nilainya dengan 0.
Kemudian di sini saya meminta user untuk menginputkan jumlah. Lalu kemudian kita mendeklarasikan variabel total, variabel array dimensi total dengan tipe data double. Kenapa saya mendeklarasikan setelah jumlah meminta user untuk menginputkan jumlah? Karena di sini kita mendeklarasikannya dengan panjang datanya itu jumlah yang telah diinputkan oleh user. Maka dari itu, setelah user menginputkan jumlah, maka di sini kita akan mendeklarasikan array satu dimensi dengan tipe data double. Lalu di sini kita cek apakah jumlah itu kecil sama dengan 5. Jika yes, maka dia akan lanjut ke sini, program ini, dan ke bawah sini. Tapi jika no, program akan langsung selesai. Di sini jika jumlah kecil dari 5, maka di sini akan langsung mengecek lagi apakah i yang tadi kita deklarasikan kecil dari jumlah. Jika ya, maka di sini kita disuruh untuk di sini saya menyuruh user untuk meminta inputan nama. Lalu di sini ada, kemudian di sini saya meminta user untuk menginputkan kategorinya. Jika kategori 1, jika kategorinya sama dengan 1, di sini saya menyimpan value pada data I1, yaitu atasan. Tapi jika kategori sama dengan 2, yaitu bawahan. Jika kategori sama dengan 3, yaitu otherware. Jika kategori sama dengan 4, yaitu aksesoris. Tapi jika tidak, di sini kita disuruh menginputkan nama produk. Setelah itu, di sini diminta user untuk menginputkan jumlah barangnya. Yang dimana yaitu read data I3 sebagai input untuk meminta jumlah barang. Kemudian di sini saya meminta user untuk memasukkan harga satuan dari produk tadi. Kemudian di sini kita mencari value I dengan cara jumlah barang yang kita inputkan akan dikali dengan harga satuan yang telah kita inputkan. Lalu di sini ada increment I. Kemudian di sini kita cek apakah I masih kecil dari jumlah. Jika ya, program akan berjalan seperti tadi sampai bawah sini. Tapi jika tidak, program akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu akan menampilkan laporan penjualan batik. Lalu di sini saya melakukan perulangan lagi, apakah I kecil dari jumlah. Jika ya, maaf ini saya belum. Jika yes, dia akan menampilkan data I, yaitu nama kategori tadi, lalu data 2 yang berupa nama produknya, data 3 ada jumlah barang yang ingin kita beli, dan data I4 yaitu berupa harga satuan ditambah total I. Lalu kita di sini akan mengecek apakah total I itu besar dari 2.500.000. Jika ya, maaf, ini saya lupa lagi. Jika yes, maka dia diberikan diskon sebesar 25%. Tapi jika no, di sini user akan diberikan diskon sebesar 15%. Tetapi jika tidak, maka total diskon. Tetapi jika tidak, di sini langsung mencari value pada total diskon, yang dimana total I dikurang
total I dikali diskon. Lalu di sini kita mencari total harga dengan cara total harga ditambah total diskon. Kemudian di sini kita akan menampilkan diskon dan juga total diskon. Lalu di sini akan increment I, yang dimana nanti kita akan naik ke atas sini. Kita cek lagi, apakah I itu kecil dari jumlah. Jika masih kecil, maka program akan berjalan seperti tadi. Tetapi jika tidak, program akan langsung menampilkan total harga ya. Lalu selesai. Di sini kita langsung saja ke kode programnya. Seperti tadi, di sini saya memanggil atau mengimpor kelas Java Scanner yang ada pada Java, yang dimana nantinya itu kita gunakan untuk meminta inputan. Kemudian di sini saya membuat objek scanner. Lalu di sini saya mendeklarasikan data array 2 dimensi dengan tipe data string, lalu tipe data integer yaitu variabel jumlah dan kategori, dan variabel tipe data double dengan variabel diskon, total diskon, dan total harga. Di sini akan meminta user untuk menginputkan jumlah transaksi yang akan dilakukan dengan maksimalnya yaitu 5. Di sini minta user untuk menginputkan. Lalu di sini saya membuat input dan next line agar nantinya tidak terjadi bug scanner. Lalu di sini saya mendeklarasikan array 2 dimensi dengan array 1 dimensi dengan tipe data double dengan panjangnya itu jumlah yang telah diinputkan oleh user. Di sini kita akan mencek jika jumlahnya kecil dari 5, maka di sini kita melakukan perulangan sebanyak I kecil dari 5. Lalu di sini kita meminta user untuk menginputkan nama pelanggan yang kita simpan dalam data inner. Kemudian di sini meminta user untuk menginputkan kategorinya, yaitu ada atasan, bawahan, outwear, dan aksesoris. Jika user memilih satu kategorinya, maka akan di sini jika user memilih satu, di sini kita akan memberikan value pada data I1 yaitu berupa atasan. Tetapi jika 2 itu bawahan, 3 outerwear, 4 aksesoris. Lalu di sini saya meminta user untuk menginputkan nama produk yang disimpan dalam variabel data I2. Lalu kemudian meminta user untuk menginputkan jumlah barang dan harga satuan. Di sini saya mencari value total I dengan cara memparsekan data I3 tadi ke data integer atau konversi dikali dengan data I4 yang juga dikonversikan menjadi tipe data integer. Kemudian di sini akan menampilkan laporan penjualan putih. Lalu di sini saya melakukan perulangan lagi dengan I kecil dari jumlah. Di sini kita akan menampilkan pelanggan, kategori, nama produk, jumlah barang, harga satuan, dan total harga. Kemudian di sini akan dicek jika total I besar sama dengan 2.500.000, maka user akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Tetapi jika total I-nya besar dari 500 dan kecil dari 2.500.000, maka user akan diberikan diskon sebesar 0,15. Lalu di sini mencari value total diskon dengan cara total I dikurang
total I dikali diskon. Kemudian di sini kita mencari value harga dengan cara total harga ditambah sama dengan total diskon. Kemudian di sini program akan menampilkan diskon yang telah didapatkan, lalu total setelah diskon dan total pendapatan pada hari ini. Langsung saja kita masukkan, langsung kita jalankan saja. Jika dia, di sini kita masukkan dua, bisa dua. Maaf, di sini saya salah menginputkan jumlah barangnya. Kita ulangi saja. Hmm. Akan ditampilkan seperti ini. Nanti memiliki dan pertama itu ini yang dimana kategori pakainya itu atasan, nama produknya topi, jumlah barang, harga satuan, total harga. Dan diskon yang didapatkan yaitu tidak ada karena kita tidak memenuhi kondisi yang telah ditetapkan. Lalu setelah diskon akan tetap mendapatkan 60.000. Dan di sini ada pelanggan kedua yaitu Badu, kategori yang dipilih yaitu bawahan, nama produknya celana, jumlah barangnya 3, harga satuan 550.000, total harganya 150. Diskonnya didapatkan 0 karena tidak memenuhi persyaratan kondisi tadi. Dan total setelah diskon yaitu 150.000. Dan total pendapatan yang didapat pada hari ini sebesar 210.000. Sekian itu aja dari saya, Fahmi Khairawan. Bila ada kesalahan kata dalam video saya kali ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.